didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Mimbar Sahur Nusantara yang berbahagia dan dirahmati Allah. Jumpa kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, aman dan damai. Kali ini saya ingin berbicara sedikit tentang hubungan bulan Ramadan dan Al-Quran. Di mana kita semua tahu kitab suci Al-Quran, kitab yang pamungkas, wahyu terakhir. Tidak ada wahyu lagi yang turun dari Allah kepada manusia. Artinya tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad, tidak ada wahyu lagi setelah Al-Quran. Dengan demikian kita yakin kita menjadi umat terakhir, umat Nabi Muhammad yang menerima wahyu, yang kita semua mengikuti ajakan-ajakannya melalui wahyu Al-Quran tersebut. Al-Quran diturunkan kepada seorang hambanya. Jangan sekali-kali menganggap Nabi Muhammad lebih dari hamba. Silahkan kita memuji Nabi Muhammad setinggi-tingginya. Boleh, boleh. Bahkan Nabi Muhammad, Allah sendiri memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Tuh Allah memuji Nabi Muhammad. Maka kita umatnya pun silahkan memuji Nabi Muhammad. Kekasihnya, pilihannya, paling mulia, apa sajalah. Kecuali jangan sampai melewati batas hambanya. Nabi Muhammad tetap menjadi hambanya. Bukan anaknya, bukan adiknya, bukan iparnya, bukan keponakannya. Allah bukan. Itu yang paling penting. Nah, Al-Quran diturunkan ketika masa jahiliyah. Masa di mana umat manusia di dunia dalam keadaan gelap gulita. Romawi, negara sudah beragama Kristen itu sedang dalam keadaan terpuruk dari sisi moral. Titik nadir. Yang namanya pesta mabok-mabokan, yang namanya kezoliman, perbudakan, Spartacus. Siapa lagi itu? Banyak sekali ceritanya. Yang namanya gladiator. Itu ditonton oleh pemuka-pemuka negara, termasuk oleh pemuka agama. Manusia diadu dengan manusia. Sudah kelewat batas sudah. Kezoliman yang luar biasa. Jahiliyah. Walaupun kemajuan fisik, ada kemajuan fisik. Tapi moral, mental, akhlak, budaya, agama hancur. Agama Kristen tidak membangun atau gagal membangun peradaban budaya Romawi yang secara formal beragama Kristen. Tapi ternyata mereka jauh dari ajaran Kristen, jauh dari ajaran Injil, jauh dari ajaran Isa Al-Masih. Membutuhkan pembaharuan. Membutuhkan datangnya wahyu yang baru dan nabi yang baru, yang segar, penyegaran. Begitu pula Persia sebelah timur. Dalam keadaan yang sangat-sangat jahiliyah. Perbudakan. Kezoliman. Orang kalau dianggap salah disiksa semau-maunya. Dengan dikulitin, dengan dilempar ke binatang buas, atau dibuang ke jurang, walhasil hukuman yang tidak manusiawi. Itu terjadi di negara Persia ketika jahiliyah. Di Arab sendiri, wah luar biasa. Dari sisi agama mereka pagan, menyembah batu, gak kenal kitab suci, gak kenal wahyu, tidak mengenal malaikat, tidak. Dan mereka tidak kenal ibadah, tidak. Dari sisi moral, akhlak juga kelakuannya, kalau punya anak perempuan ditanam hidup-hidup. Malu rasanya, menjadi aib keluarga kalau diberi anak perempuan. Kalau anak laki-laki bangga. Kalau punya anak perempuan, malu, tercoreng mukanya. Kenapa? Karena anak perempuan itu akan menjadi beban, tidak akan menjadi penguat keluarga. Nah, kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, ibunya masih cantik, dikawin sendiri, diambil sendiri oleh anak yang paling besar. Itu jahiliyah dalam domestik Arab. Begitu pula perang saudara, perang antar suku tidak pernah berhenti. Hanya karena ada tamu, ontanya dicuri oleh seorang pencuri, kemudian dipotong ontanya. Itu perang antara
tuan rumah tamu dengan yang mencuri itu 40 tahun. Itu namanya perang Fijar namanya, ketika Nabi Muhammad sudah umur belasan tahun, malah membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah ketika itu. Itu perang Fijar gara-gara masalah sepele kan, masalah onta dicuri aja sampai perangnya 40 tahun. Itulah jahiliyah. Dan Arab tertutup, tidak mengenal peradaban, nggak mengenal kemajuan, tidak ada hubungan ke luar negeri kecuali ada perbatasan sedikit lah yang maju itu. Kalau pedalaman termasuk Mekah yang tertutup itu, nggak mengenal Persia, nggak mengenal Romawi, itu Arab dalam keadaan jahiliyah. Tidak ada yang melek huruf. Yang melek huruf tidak lebih dari 10 orang. Waktu itu, yang melek huruf bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Muhammad pun buta huruf, ummi, nggak pernah belajar nulis, nggak pernah belajar baca, nggak pernah keluar negeri, nggak pernah hubungan keluar. Bayangkan, itu masalah pedalaman sekali itu. Tiba-tiba mengagetkan, sangat mengejutkan. Nabi Muhammad menyampaikan kalam, yang kalam itu dari redaksinya luar biasa. Tidak bisa dikalahkan oleh para sastrawan, para pujangga, para penyair yang ada waktu itu. Menakjubkan. Kontennya lebih luar biasa lagi. Muhammad tahu apa? Kau bisa cerita sejarah. Sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Kau bisa cerita sejarah masa lalu. Muhammad ngerti apa? Kau bisa cerita masa depan. Nanti ada hari kiamat. Nanti ada surga neraka, ada hidup di akhirat. Muhammad ngerti apa? Kau bicara akhlak, jujur, amanah, ta'awun, gotong royong, mu'akhah, persaudaraan satu sama lain, peduli fakir miskin, jujur, tidak boleh bohong, nggak boleh sombong. Itu di Quran ada semua tuh. Nggak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh hasad, nggak boleh dengki, nggak boleh syirik. Muhammad tahu apa kau membawa ajaran seperti ini? Kapan sekolahnya? Kapan ngaji atau belajar? Sama siapa ngajinya? Yang mengagetkan itu namanya wahyu. Wahyu itu namanya Al-Quran. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Menjelang puasa dan selama bulan puasa, stok kita menurun hingga 50% dari awal sebelum pandemi. Memastikan keselamatan warga yang bersangkutan maupun warga yang lain, ya, termasuk yang tidak menggunakan masker. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan protokol kesehatan di museum-museum tersebut, ikut saya. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Maka bagi masyarakat atau bagi penduduk Mekah yang dapat hidayah, yang tidak hatinya tidak keras, langsung tanpa pikir panjang
memeluk agama Islam. Seperti Sayyidina Abu Bakar, pertama yang masuk Islam istrinya dulu, Sayyidah Khadijah. Kemudian yang kedua, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Sekarang Sayyidina Umar. Suatu ketika Sayyidina Umar baru pulang dari berburu. Itu tradisinya orang Arab itu berburu burung. Pakainya burung alap-alap, tapi nanti akan mengejar burungnya kecil-kecil itu. 1 minggu di padang pasir baru pulang. Nah, Sayyidina Umar waktu itu, Umar bin Khattab, belum masuk Islam, pulang dari berburu. Masuk kota Mekah, mendengar adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya namanya Sa'id ibn Zaid masuk Islam. Dia marah. Apa-apaan adik saya ini? Gak permisi sama saya masuk Islam, agama Muhammad ini. Dia berangkat ke sana, ke rumahnya. Ketok pintu. Adiknya namanya Fatimah dengan suaminya Sa'id sedang baca Quran. Surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ya Allah, Toha, tidak sekali-kali aku turunkan kepadamu Al-Quran kecuali untuk peringatan bagi yang takut kepada Allah. Dan diturunkan dari siapa? Dari Tuhan yang menciptakan 7 langit dan bumi ini. Tuhan Ar-Rahman yang menguasai arasy dari atas sana arasy. Ya Allah, mendengarkan ayat itu dibaca dengan lantunan yang indah. Umar yang tadinya marah mau nempeleng apa mukul adiknya, lemes, lemah lunglai, kelumpruk duduk. Apa yang kamu baca itu? Coba saya lihat. Nggak boleh oleh adiknya, nggak boleh. Paksa ambil kertasnya. Dibaca oleh Umar sambil gemetar bacanya. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Setelah baca, aina Muhammad ya Fatimah. Muhammad di mana sekarang? Saya mau ke sana. Jangan, kamu jangan ke sana. Dikira mau membunuh nantinya kalau ke sana. Mau ngapa-ngapain lah. Enggak, saya tanya, saya mau masuk Islam. Mana Muhammad? Oh, Muhammad ada di Jiyad, di daerah namanya Jiyad, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Lari ke sana Umar, ketok pintu, sahabat yang di dalam bersama Nabi Muhammad ketakutan. Karena Umar terkenal orangnya galak, seperti Abu Jahal juga. Sama-sama namanya mirip. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham Abu Jahal. Umar bin Khattab Sayyidina Umar. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bihadil Umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, ya Amr bin Hisham. Yang mendapat hidayah, Umar bin Khattab. Ketok pintu, para sahabat ketakutan. Nabi mengatakan, iftah lahul bab. Buka pintu untuk dia, untuk Umar. Buka pintu, Umar memeluk Nabi Muhammad, membaca 2 syahadat, memasuk agama Islam. Setelah Umar masuk Islam, kata Umar, ya Rasulullah, sholat di Masjidil Haram, terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Saya yang akan menjaga. Siapa yang akan menghalangi Anda dan sahabat sholat di Masjidil Haram, saya yang akan melawannya. Ketakutan semua orang musyrik Abu Jahal setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Itu berkat mendengar Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Bulan yang suci, yaitu tanggal 17 Ramadan. Di mana Quran mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa. Coba ini mukjizatnya ini. Saya tidak bisa bahasa Cina. Saya tidak bisa bahasa Jepang. Misalkan ada orang atau saya disuruh menghafalkan 1 lembar saja bahasa Jepang. Tidak ngerti artinya. Kira-kira sehari hafal nggak ya? Tidak, saya yakin tidak. Dan nggak ngerti artinya. Tapi Quran, jutaan anak kecil hafal Quran tanpa ngerti artinya. Dengan mudah menghafalkan. 1 jam hafal 1 lembar. Itu dibikin lama 1 jam itu. 15 menit bisa hafal satu halaman itu. Tanpa ngerti artinya. Bahkan banyak orang mendengarkan Al-Quran menetikan air mata. Padahal nggak ngerti artinya. Itulah mujizat Al-Quran luar biasa. Nah, disinilah Al-Quran membawa hidayah yang luar biasa. Al-Quran membawa petunjuk yang luar biasa. Bagi orang yang mau mengambil hidayah. Bagi orang yang tidak mau ya terserah itu sih. Kalau mau ya silahkan. Quran dijamin orsinil. 15 abad sudah.
Satu titik pun tidak bertambah dan tidak berkurang. Satu titik itu loh. Apalagi satu huruf, apalagi satu ayat, apalagi satu surat. Tidak berubah. 15 abad sudah. Kenapa? Karena dijaga oleh para hufaz. Yang menghafal Quran itu menjaga Quran. Kalau ada penerbit, percetakan salah menulis Quran satu kalimat saja, satu kata saja, langsung ketahuan. Karena Quran dijaga oleh para hufaz. Silakan secara objektif, secara intelektual ini bukan secara emosi. Silakan banding dengan kitab suci lain, kitab suci agama lain. Mereka ngaku nggak itu orsinil. Silakan tanya pada tokoh-tokoh agama lain. Orsinil nggak kitab Anda ini? Ada perubahan nggak kira-kira sejak zaman nabinya sampai sekarang? Nggak bisa menjawab mereka. Tapi kita Islam yakin Quran itu orsinil, tidak bertambah, tidak berkurang. Di dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang menjamin keorsinil Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Saya turunkan Quran ini sebagai peringatan untuk umat manusia dan saya menjaga orsinilitas Al-Quran. Jangan khawatir, Allah menjaga. Melalui apa? Melalui anak-anak kecil, orang-orang dewasa yang hafal Quran. Huffazil Quran. Di dunia ini jutaan yang hafal Quran. Mohon maaf, secara objektif nih, secara intelektual, kita bukan berarti mencaci maki. Ada nggak orang hafal kitab suci? Seperti orang hafal Quran, mengalir gitu loh. Membaca mengalir, nggak pernah putus-putus sampai hafal betul. Ada nggak kira-kira? Ayo cari, silakan Anda cari sendiri. Ada nggak orang hafal Bible, terus mengalir, dengan bandingan dengan orang yang hafal Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 9 jam khatam. Nggak pernah berhenti-berhenti itu. Luar biasa mujizat Al-Quran. Dengan bacaan yang baik dan bacaan yang benar, maka kita mendapatkan pahala rahmat Allah yang luar biasa. Apalagi dibaca di bulan Ramadan. Ringkas cerita, Nabi Adam, kakek kita dulu, tinggal di surga. Dengan istrinya Hawa. Diberi kebebasan, kenikmatan luar biasa. Silakan kamu makan, kamu bertempat tinggal di sini. Kamu makan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan silakan makan. Kecuali satu. Kecuali satu ya, ini agama. Agama itu pasti ada batasan. Sebagai ujian. Ujian ketak sampai di mana orang itu taat. Kecuali satu, yaitu syajaratul khuldi. Jangan ya. Jangan. Yang lain silakan. Kecuali satu. Dan Nabi Adam diberi ilmu pengetahuan. Wa'allama Adamal asma kullaha. Nabi Adam intelek. Nabi Adam cerdas. Nabi Adam berilmu. Diberi oleh Allah ilmu. Malaikat sendiri kalah. Malaikat kalah ilmunya oleh Nabi Adam. Malaikat menyerah. Maka hormat pada Adam. Karena malaikat tidak mempunyai ilmu seperti yang dimiliki oleh Adam. Begitu Nabi Adam berilmu yang tinggi. Melebihi malaikat. Tergoda oleh istrinya. Hawa. Hawa ingin makan buah yang dilarang itu. Terpaksa Adam mengikuti kemauan istrinya. Diambillah buah itu. Dimakan bersama. Apa? Allah marah mengusir Adam dan Hawa dari sorga ke dunia ini. Adam dijatuhkan di gunung Himalaya India, Hawa dijatuhkan di Jeddah. Makanya namanya Jeddah itu nenek, mana Jeddah itu. Di Jeddah di Saudi Arabia itu. Ratusan ribu tahun konon katanya, ratusan ribu tahun dua-duanya saling mencari baru ketemu di Gunung Arafah, di Jabal Arafah itu. Makanya wukuf di sana. Nah, selama mencari itu, Adam menggunakan intelektualnya. Allah belum menerima. Begitu Nabi Adam, fatalaqa Adam min rabbi kalimat fataba alaih. Begitu Adam dapat hidayah dalam hatinya, barulah Adam taubatnya diterima. Apa artinya saya cerita begini? Artinya intelektualitas, ilmu pengetahuan, teknologi belum menjamin kita selamat. Tidak menjamin kita bahagia. Tidak menjamin kita hidup tenang. Tapi yang menjamin kita selamat, hidup tenang, bahagia, nyaman, tentram. Hati kita mendapatkan hidayah dari Allah. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin.
Livin emang bikin hidup lebih asik. Menjelang puasa dan selama bulan puasa, stok kita menurun hingga 50% dari awal sebelum pandemi. Memastikan keselamatan warga yang bersangkutan maupun warga yang lain, ya, termasuk yang tidak menggunakan masker. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan protokol kesehatan di museum-museum tersebut, ikut saya. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Tapi yang menjamin kita selamat, hidup tenang, bahagia, nyaman, tentram, hati kita mendapatkan hidayah dari Allah. Tuh contoh sejarah membuktikan Adam wa'allama Adam al-asma kullaha. Adam sudah pandai, sudah berilmu, sudah cerdas, sudah intelek, melebihi malaikat. Tertipu atau tergoda oleh rayuan istrinya, kemudian makan buah yang dilarang. Taubatnya tidak diterima ratusan ribu tahun kecuali setelah mendapatkan hatinya hidayah. Fatalaqa Adam Rabbi kalimatin. Mendapatkan kalimat dari Allah, artinya hidayah. Dengan demikian, Ramadan ini bulan penuh hidayah. Bulan yang penuh rahmat dan hidayah. Mari kita jadikan kesempatan sangat luar biasa ini, jadikan kesempatan mohon pada Allah agar kita selalu mendapatkan hidayahnya, petunjuknya. Yang tidak lain, itu semua merupakan kebahagiaan kita. Bukan kepentingan Allah, bukan kebahagiaan Allah, tapi kepentingan kita bersama. Dalam Quran sendiri banyak sekali ayat tentang hidayah. Banyak sekali ayat yang tentang hidayah. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Orang-orang dapat hidayah itu orang yang ketika mendengarkan Al-Quran tidak sombong, tidak tuli telinganya, tidak buta matanya, tidak sombong hatinya. Itulah orang yang dapat hidayah. Ketika mendengarkan ayat Quran dibaca, matanya terbuka, telinganya terbuka, hatinya pun terbuka. Itulah hidayah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu wajilat qulubuhum. Ketika dengarkan ayat Quran, bulu kuduknya merinding, bertaubat, kembali kepada Allah. Itulah hidayah namanya. Itu. Innama yu'minu bi ayatina dzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbihu bihamdi rabbihim. Wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang ketika mendengar ayat Quran langsung hatinya luluh, bertakbir dan sujud. Sujud tilawah namanya. Sujud pada Allah. Itulah hidayah namanya. Nah, mari kita selalu di bulan Ramadan ini, mohon maaf, yang sudah bisa baca Quran. Kalau yang belum jangan baca ya, jangan baca Quran. Kalau yang tidak baca Qurannya bertajwid. Kalau yang sudah baca Quran yang bertajwid, sudah khatam ngajinya Qurannya itu, mari perbanyak baca Quran di dalam bulan Ramadan ini. Dan kalau mendapatkan menjumpai ayat sajdah, segera bersujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatin ladzina idza dzukiru bi biha. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang ketika membaca ayat sujud, kharru sujadan, langsung sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Baca tasbih kepada Allah dan tidak sombong hatinya sama sekali. Begitu pula kita ketika membaca Al-Quran, mari kita ikuti maknanya, kita ikuti artinya. Syukur-syukur. Kita di sebelahnya ada tafsir yang menjelaskan konteks turunnya ayat ini. Nih, kebanyakan orang mengeluarkan ayat Quran tidak ngerti konteksnya juga bahaya. Seperti ayat jihad, ayat perang. Ayat perang memang ada di Quran banyak. Walladzina ukhriju min jarihim wa hajaru wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, langsung surga dijemput bidadari. Ayatnya ada itu. Tapi kapan itu turunnya ayat itu? Itu ketika perang Ahzab. Nah, Madinah dikepung oleh 10.000.
multinasional, pasukan Arab. Di bawah pimpinan Abu Sufyan dari Mekah, nyerang Madinah. Di dalam Madinah hanya 700 orang Islam. Sampai Nabi bikin parit perlindungan. Di antara kuda mereka yang hebat-hebat kudanya itu bisa loncat parit. Sebagian sahabat ketakutan. Masuk ke rumah, ngunci diri. Turun ayat itu. Jangan sembunyi di rumah. Keluar dari rumah. Ayo perang. Membunuh atau terbunuh, kamu surga balasannya. Jadi ayat itu ada memang. Tapi diamalkannya ketika sedang perang. Kalau lagi aman begini, ya bukan ayat itu yang diamalkan. Ayat gotong royong, peduli fakir miskin, ayat kejujuran, ayat amanah, ayat tidak sombong, tidak dengki, tidak syirik. Itu loh. Kalau lagi perang, ya ayat itu diamalkan, ayo. Kita kan nggak lagi perang, nggak ada perang sekarang. Itu antara lain kita harus tahu asbabun nuzul namanya. Konteks turunnya ayat itu. Misalkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa itu turun ayat? Konteks turunnya surat itu. Ketika itu, orang musyrik Mekah ingin menggambarkan Allah itu seperti apa. Saya tidak percaya kalau kamu belum membuktikan Allah seperti apa Tuhan kamu itu. Seperti kucing, seperti gajah, seperti gunung, seperti pohon, seperti apa? Nah, atau punya anak apa tidak? Punya bapak apa tidak? Punya nasab bin apa tidak? Punya padanan tidak? Nabi Muhammad bingung menjawab pertanyaan itu. Gimana ya jawabnya ini? Turun ayat Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kata Muhammad, Allah itu maha tunggal. Bukan maha satu loh, maha tunggal. Kalau satu bisa mungkin 1, 2, 3, 4. Awalnya bilangan. Permulaannya hitungan. Ya, kalau ahad, adzatul mutlaqah al-mujarradah an-nisbil idhofat. Zat yang satu, yang tunggal, yang tidak punya relasi dan tidak bisa diartikulasikan. Itu namanya ahad itu. Namanya hadratul ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya, bahkan sebaliknya, semua selain Allah butuh pada Allah. Itu namanya samad, samud. Tangguh, yang maha tangguh. Ya, terjemahan bahasa Indonesia sebenarnya nggak pas dengan bahasa Arab ya. Somad, somud. Itu diterjemahkan dengan tangguh. Masih kurang itu sebenarnya. Somud itu artinya semua makhluknya selain Allah butuh padanya. Dia nggak butuh kepada selainnya. Itu namanya as-somad namanya. Itu. Jadi mereka menyembah berhala. Berhala membutuhkan seniman yang membuat, butuh batu, butuh pahat, butuh alat pahat, butuh proses. Allah tidak butuh kepada apa-apa. Allah sudah ada. Itulah Allah yang maha ahad. Kemudian, lam yalid walam yulad. Tidak punya anak dan tidak punya bapak. Tidak punya bapak dan tidak punya anak. Mustahil dong. Kalau Tuhan kok punya bapak, berarti dilahirkan. Lalu dikhitani lagi. Dikhitankan lagi katanya. Ya mustahil dong. Masa Tuhan khitan? Yang menghitani siapa nanti? Jadi saya bukan mengejek ya, tidak ya. Tapi secara akliyah, secara masuk akal, Allah itu Tuhan yang maha absolut itu tidak mungkin punya ayah. Nanti ayahnya Allah, ayahnya siapa lagi? Ayahnya siapa? Ayahnya siapa? Nanti tidak akan selesai tadi. Dan dia tidak punya anak. Nanti anaknya nanti mirip dia. Seperti siapa nanti dia? Makanya kita memuji Nabi Muhammad silahkan, asal sebatas Muhammad adalah hambanya. Silahkan memuji Nabi Muhammad setinggi mungkin. Tapi jangan sampai mengatakan Muhammad anak Tuhan. Bahwa hambanya, sekasihnya, orang paling terdekat, orang paling mulia. Oke, asal jangan bilang anaknya atau adiknya atau kakaknya atau keponakan atau saudaranya. Itu kita dalam memuji Nabi Muhammad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak punya padanan. Tidak ada yang mirip. Setiap sesuatu dalam bayangan kita melintas. Allah seperti burung. Bukan. Allah seperti gunung, bukan. Allah seperti laut, bukan. Allah seperti angin, bukan. Walhasil, apapun yang terlihat dalam benak kita, Allah bukan itu. Itu namanya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada orang tanya, Allah itu seperti apa sih? Allah itu di mana sih? Jawabnya, yang membuat tempat di mana itu Allah. Maka tidak layak ditanyakan di mana. Yang menciptakan tempat di mana, itu kan tempat lokal. Itu Allah. Maka tidak layak
Allah itu ditanyakan di mana? Allah seperti apa? Yang membuat padanan itu Allah. Bikin gambaran-gambaran padanan. Maka tidak layak ditanyakan seperti apa? Allah sedang apa? Yang membuat waktu, sedang itu kan waktu. Yang bikin menciptakan waktu itu Allah. Maka dia tidak layak ditanyakan sedang apa? Itu jawabannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu salah satu isi Al-Quran yang sangat sempurna. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak yang panjang sekali. Sangat banyak itu akhlak. Ada tarikh, ada kalimah-kalimah yang indah. Yang memberikan misal-misal perumpamaan kepada kita semua. Itulah kehadiran Al-Quran. Sekali lagi, di bulan Ramadan ini, bulan sangat mulia, sangat suci. Mumpung masih ada umur, mumpung kita masih hidup, ayo kita berbanyak baca Al-Quran, bitadabbur wa tama'un, dengan mentadabbur maknanya, menghayati artinya. Semoga kita semua mendapatkan pahala Ramadan, pahala baca Quran, mendapatkan rahmatnya di bulan Ramadan ini, dan maghfirahnya juga. Dan ajkun minan nar, bebas dari api neraka. Syukron wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV Sahabat Kita didukung oleh